Gina sendiri secara singkatnya atau secara umum boleh dijelaskan film Cinta Pertama dan Kedua dan Ketiga ini tuh tentang apa sih sebenarnya? Oke, terima kasih. Halo pendengar Solo Radio, saya Gina Esnur, saya sutradara dan penulis dan mau sharing soal Cinta Pertama, Kedua dan Ketiga. Ini adalah film kedua saya setelah Dua Garis Biru. Kalau sama-sama ada cinta dan keluarganya. Tapi kalau dulu soal paham dengan luar nikah, ini adalah cerita kalau cinta tiba-tiba ada ketika orang tua sudah menua dan kita sedang mendewasa. Ini kayaknya cerita semua orang lah ketika mayoritas yang punya keluarga, terus kemudian kita melihat orang tua kita kok makin lama makin lemah, kita harus mengurus mereka. Tapi satu sisi terutama karena kita negara Asia, ya kita emang sudah ditakdirkan untuk mengurus orang tua kita. Tapi apakah itu takdir atau sebenarnya itu ada pilihan lain gitu. Nah, ini kisahnya berpusat sebenarnya diawali dari Raja, si Angga ini. Dia punya dua kakak, Widi sama Ratu sama Suri. Suri diperankan oleh Orsa Mayori. Kemudian dia harus ngurus bapaknya, Slamet Raharjo. Dia diperankan ini namanya Dewa, ini diperankan oleh Slamet Raharjo. Dan sama neneknya yang udah pikun, yang main tuh Ali Lutan. Nah, di tengah si Raja galau harus ngurus cari kerjaan, pandemi, terus bapaknya ngomel-ngomel mulu, dan dia ngerasa oke, gue harus mandiri nih gitu. Kakak-kakaknya kayak apa sih lo lebay Oke. Tapi dengan itu semua ada muncul jawaban dalam bentuk keluarga lain yang sama-sama single parent. Keluarganya Ira Wibowo yang berperan sebagai Linda, dan putrinya Asia yang berasal oleh Putri Marino. Nah, di tengah konflik ekonomi, pandemi, terus bagaimana mimpi kita harus diperjuangkan atau enggak, keempat orang ini jatuh cinta. Oke. Dewa jatuh cinta sama Linda, Raja jatuh cinta sama Asia. Oke, berarti ini perannya si Kak Angga Yunanda sendiri sebenarnya itu jadi anak terakhir ya, anak ketiga, anak bungsu ya. Bungsu yang tidak disengaja. Oke. Bedanya jauh belasan tahun. Oke. Terus untuk Kak Gina sendiri ini siapa aja sih yang main di film ini? Ya, selain ada Angga Yunanda sama Mbak Widi sebagai kakak Ratu, ada yang ke pemain-pemain dari berbagai jenis usia gitu dan spesies sebenarnya. Karena ada ikan sama cupang, ada ikan cupang dan ada kucing juga. Oke, jadi ada Slamet Raharjo sebagai Dewa, ada Putri Marino sebagai Asia, Ira Wibowo sebagai Linda, dan kemudian ada Esa Mayori sebagai Suri, ada Ibnu Jamil, ada Aryo Wahab, ada Asri Welas, dan Nenek Nur itu diperankan oleh Eli Lutan, maestro tari Indonesia gitu. Oke gitu. Tapi ini sebenarnya untuk Kak Gina sendiri kenapa sih kok memutuskan untuk mengambil jalan cerita ini untuk bikin film aja nih gitu? Ya, aku punya orang tua. Oh, pasti lahir dari orang tua. Orang tuanya umur berapa? Ya sama sih, udah lumayan sepuh ya. Kamu tinggal sama mereka nggak? Iya. Kadang ngerasain kan, bapak atau ibu suka bawel, terus kamu gimana sih masa depannya? Kamu punya radio tuh ntar pensiunnya gimana? Iya. Nah, kurang lebih karena itu. Oke. Karena ini tuh cerita kita semua. Iya, dan sebenarnya juga relate ya. Relate banget, tapi jarang banget yang ada mau bahas gitu. Bagaimana seharusnya kan ketika kita punya harapan dan cita-cita masing-masing di rumah, di tiap keluarga, ya kayak perlu untuk dibahas deh. Tapi karena budaya kita itu tuh yang susah gitu untuk dibahas soal ini. Gitu Solo Lovers ya, karena nanti bakalan ada cerita-cerita lain lagi. Pokoknya stay tune terus sampai jam 12 siang nanti barengan sama Kak Gina, Kak Angga Yunanda, dan Kak Widi Mulya. So stay tune ya, this is Solo FM, we go with Good For You.
99 FM Solo Radio nomor 1 di Solo, tentunya Solo Lovers ya. Kenapa Balik lagu, lagi. Raisa? Apa? Nomor 1 Nomor 1 dong, harus, iya yakin. Aduh, agak tremor Solo Lovers ya, karena di depanku tuh sahabat-sahabat aku banget, lama gak ketemu ya. Sahabat sejiwa banget. Sejiwa banget pokoknya. Tadi udah lanjut dulu ya. Ini tadi udah Kak Gina udah ngomongin soal arti sebuah keluarga itu seperti apa dan sudut pandangnya gitu kan ya. Tapi menurut Kak Angga sendiri, arti sebuah keluarga dari sudut pandangnya Kak Angga sendiri itu gimana sih? Angga mau berkeluarga. Amin. Amin. Kalau untuk aku pribadi, keluarga itu emang salah satu bagian terpenting sih dalam hidup aku pribadi gitu. Karena aku beruntungnya punya keluarga yang selalu mensupport apapun impian dan keinginan aku. Dan meskipun untuk sampai saat ini masih dibilang jauh sih, karena aku kan anak rantau di Jakarta, sedangkan mama papa di Lombok. Tapi aku ngerasa selalu dekat sih sama mereka gitu. Dan dimana saat aku pulang itu menurut aku bagian terbaik sih dalam hidup aku gitu. Karena aku bener-bener ngerasain rumah, bagaimana ngerasain kehangatan yang luar biasa itu saat pulang ke rumah mama sama papa gitu. Dan aku jadi makin belajar banyak juga sebenarnya dari film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Kalau misalnya ya meskipun aku emang deket banget sama mama papa, terus tapi kadang-kadang mungkin karena sebagai ya anak muda, terus kayak mungkin terkadang ada lah mungkin waktu-waktunya jadi lupa gitu. Dan mungkin karena terlalu sibuk pengen ngejar karir, terus pertemanan baru, pengen explore sana sini gitu. Tapi semenjak perjalanan yang cukup panjang di film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga ini jadi mengingatkan aku kembali gitu untuk pentingnya akan sebuah keluarga itu sendiri gitu. Dan aku sangat-sangat berterima kasih bisa terlibat di sini, dan semoga aja nanti teman-teman juga akan merasakan hal-hal yang sama seperti yang aku rasain. Yes. Dan aku sangat berharap sih untuk bisa ditonton jadi film pembuka awal tahun yang baik dan menarik untuk kita semua. Yes, apalagi tentang sebuah keluarga gitu ya. Nah, tapi untuk dari sudut pandang Kak Widi sendiri, arti sebuah keluarga itu gimana sih? Itu tadi seorang Angga Yunanda yang punya keluarga yang hangat, yang manis gitu ya. Buat saya bagian hangat dan manisnya itu ada, tapi bagian pedihnya juga banyak gitu. Nggak hanya di keluarga kecil saya gitu ya, pengalaman yang kami lalui berbagai macam rasa sih, udah cukup ngerasain gitu ya. Tapi keluarga inti dari mama papa gitu dan yang lain itu tuh aku ngerasa segitu rumit, segitu kompleksnya, segitu enggak enaknya, dan ya memang senyata itu gitu. Jadi keluarga buat aku artinya segalanya. Hal yang kita pengen pertahankan sedemikian rupa sekuat mungkin, tapi hal juga yang seringkali dari zaman aku remaja gitu ya, dan proses dewasa gitu seringkali aku hindari atau kabur dari situ gitu. Jadi akan sulit menemukan kata-kata yang sederhana ketika kita udah ngerasain berbagai fase kehidupan gitu ya. Nah, untuk orang atau anak-anak deh, adik-adik aku gitu ya, yang masih umurnya bisa enggak atau di bawahnya lagi, menemukan sebuah tayangan, menemukan sebuah penjelasan yang bisa dijadikan bahan diskusi itu sedikit banget loh. Bahwa ada sahabat yang kita bisa ajak ngobrol, atau mungkin teman biasa aja, tapi kita bisa ambil poin-poin dari pengalamannya dia untuk kita jadikan bahan pertimbangan gitu. Tapi sebenarnya saat ini orang tuh benar-benar butuh semacam sebuah gambaran yang tidak menggurui, sebuah film nih misalnya, film yang bukan hanya bagus, bukan hanya baik, bukan hanya penting, tapi yang berarti gitu buat dia. Buat aku film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga itu akhirnya mengingatkan aku lagi segimana buruknya keluarga, tapi yang berarti buat aku ya keluarga. Jadi itu yang harus jadi prioritas gitu. Apapun itu ada masalahnya tersebut itu ya kita harus cari jalan atau cara untuk mengatasinya supaya kita bisa sama-sama lagi, atau paling nggak kalau memang ujungnya nggak manis, tapi yang jelas itu hal yang itu usaha kita untuk menghadapinya gitu. Oke. Dan
Ini pertanyaan selanjutnya, boleh dijawab sama nanti Kak Gina sama Kak Angga sama Kak Widi. Support system menurut kalian sendiri itu seperti apa sih dan siapa yang paling kayak this my number one support system gitu? Mungkin dari Kak Gina atau Kak Widi atau Kak Angga dulu boleh? Ini pertanyaan menarik dan kayak gue gak pernah bener-bener mikirin loh. Karena hadir begitu aja kayak support system tuh itu menarik ya, ada mereka yang orang yang mendukung kita, yang menerima kita padanya, tapi sekaligus orang-orang yang berani bilang kalau kamu tuh punya ruang lagi untuk tumbuh dan berubah jadi lebih baik gitu. Jadi menurut saya itu support system adalah bagian dari hidup kita, tempat kita untuk terus berusaha mencintai lebih baik gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang oke kita kenal aja gitu, karena kita nggak ada koneksi khusus atau komitmen khusus gitu. Tapi yang namanya keluarga, yang namanya sahabat, kemudian dari dan mereka bisa berasal dari mana aja gitu, nggak benar-benar kadang-kadang kan sahabat ada rasa keluarga gitu kan gitu. Nah itulah mereka yang terus-menerus bisa hadir selain pasangan gitu, yang orang sudah take it for granted lah kalau itu tuh support system. Dan ya itulah yang mereka yang bilang yang bikin kayak lo perlu bisa jadi lebih baik gitu sih, kayak kata kunci dan lebih baik. Iya, itu dia. Dari Kak Widi atau Kak Angga dulu boleh? Support system aku lebih kepada keluarga intiku sih, suami, anak-anak, itu support system banget. Aku terinspirasi dari mereka, motivasi untuk ngapa-ngapain juga dari mereka. Tapi intinya karena kita nggak pernah sampai saat ini ya, belum, jangan sampai menyerah untuk saling percaya bahwa yang aku lakukan nih itu karena kamu dan untuk kamu gitu ya, dan sama anakku juga gitu. Jadi buat aku support system utama aku untuk bergerak terus apapun masalah yang ada itu dari keluarga kecilku ini. Oke. Kak Angga? Kalau untuk aku juga sama sih, keluarga jadi support system utama. Tapi menurut aku teman-teman, kru, pemain, dan semua orang yang udah berjasa selama perjalanan karir aku dari awal juga benar-benar support system yang baik sih menurut aku. Karena aku nggak akan bisa jadi kayak sekarang kalau tidak bertemu sama orang-orang hebat di belakang aku. Sama haters dan semuanya gitu. Jadi semua orang yang berada di sekeliling aku menurut aku ya support system luar biasa. Oke, terus ini kan tadi ngomonginnya soal keluarga juga dan segala macam, dan itu ada muncul istilah baru yaitu sandwich generation. Mungkin menurut Kak Angga sama Kak Widi sendiri, mungkin dari Kak Angga sendiri tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kan kita anak milenial ya, pastinya kayak banyak yang lagi ngomongin juga. Nah, tapi dari menurut Kak Angga sendiri sandwich generation itu apa sih? Ya, sandwich generation ini kayaknya emang cukup banyak dibicarakan sih, apalagi mungkin sama Gen Z sekarang atau mungkin yang seusia aku saat ini gitu. Meskipun sebenarnya sandwich generation ini udah kayak mengakar banget ya di Indonesia gitu, tapi emang mungkin sekarang lebih banyak dibicarakan, dan semoga aja melalui film ini jadi semakin aware juga sih sama apa yang terjadi di keluarga gitu. Tapi meskipun pasti bukan hal yang mudah sih untuk bisa menjalani hal tersebut gitu, karena dimana kita aja yang punya kehidupan pribadi aja terkadang udah kesulitan sama hidup kita sendiri gitu, apalagi kalau kita mau menyokong atau mensupport kehidupan orang lain lagi gitu. Dan sebenarnya nggak ada salahnya juga sih terkadang untuk kalau kita bisa saling membantu satu sama lain gitu. Tapi untuk aku pribadi, karena mungkin aku belum secara langsung mengalami sandwich generation itu, jadi aku masih belum bisa ngomong terlalu banyak gitu. Karena meskipun aku pribadi juga selalu memberikan misalnya support secara dari sisi keuangan dan lain-lain juga ke orang tua dan mungkin kakak-kakakku juga, tapi aku merasa itu belum terlalu
membuat aku gimana juga gitu. Jadi aku agak bingung sebenarnya. Jadi kalau apa ya, kalau Boleh. di Indonesia ya, Iya. itu bahkan tuh bukan sandwich lagi, geprek Geprek generation lagi. Ini menarik banget. Jadi kalau sandwich generation itu kan itu terjadi karena ibaratnya kalau sandwich itu kan ada roti, terus ada si dagingnya, Isi-isiannya. terus ada rotinya lagi kan. Nah, kita itu adalah si daging yang harus support ke roti atas, yaitu orang tua kita, dan kemudian juga harus support misalnya ke anaknya gitu. Dan bahkan gitu kayak kasusnya keluarganya Dewa gitu ya, Dewa itu ya support ibunya si nenek Nur, bahkan termasuk juga anak-anaknya gitu. Dan jadi kayak sandwich generation itu berlapis gitu. Nah kalau geprek generation itu Indonesia banget, karena bahkan kita kadang-kadang harus ngurus ponakan atau sepupu kita. Iya. Gitu. Tapi satu sisi kayak karena sosial media, karena perubahan budaya dari barat juga masuk ke kita gitu. Kita tuh makin individualis dengan mimpi-mimpi individu kita. Kayak gitulah dilemanya gitu. Dari sebuah negara bahkan bukan negara, budaya Asia yang buyuk, tiba-tiba muncullah keinginan pribadi yang semuanya itu dinilai dari ya kerjaannya apa, beli barang terakhir apa, kopi yang diminum terakhir apa, dan lain-lain gitu. Nah, gitu. Bahwa kita tahu sebagai anak ada pilihan lain di luar sana, tapi nyatanya dunia ini terlalu kapitalis untuk keluarga dan terutama orang-orang tua yang sudah makin sepuh gitu. Ya selama ini mengabdikan hidupnya buat anak-anaknya. Gitu. Oke, menurut Kak Widi? Menurut aku nih ya, kembali dulu nih ke film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga ya. Kalau dilihat, aku udah nonton udah 3 kali deh kurang lebih ya. Itu banyak sekali unsur finansialnya gitu, financial problems itu banyak nih. Akan itu kan jadi tanda tanya besar ya gitu. Ada apa sih dengan dengan wawasan finansial kita gitu, turun temurun gitu. Menarik di sini gitu, banyak banget yang diangkat dan ini membuat kita bertanya-tanya dan akhirnya jadi obrolan seru gitu. Misalkan aku mengingat waktu aku masih remaja, baru-barunya berkarir, dan karena dengar cerita Angga jadi flashback gitu ya kan, gitu, oh berkarir gitu. Kalau aku berpikir, yang aku lakukan sekarang itu sebenarnya sesuatu yang ditanam sama ibuku nih. Ibuku yang lulusan SD gitu, yang hidupnya sederhana, tapi terus dia punya tekad memperbaiki apa yang situasi di anaknya gitu ya, supaya nggak mengulang pengalaman dia. Adalah pokoknya aku inget banget di split gitu, oke, kamu boleh ambil 50%nya mama yang aturin ya gitu. Jadi apa yang aku punya sekarang itu tuh hasil simpanannya mamaku dari uangku yang dikelola sama mama gitu. Nah, kebayang nggak segitu jarangnya mungkin orang tua yang bisa kayak gitu gitu. Dan menurut aku akan jadi lebih baik dunia ini gitu ya, kalau kita bisa punya kepercayaan satu sama lain, ibu dan anak, dan ada niat untuk memperbaikinya gitu. Nah, nonton film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga itu membuat kita tuh jadi kayak punya ancang-ancang gitu. Buat aku kenapa film ini berarti, karena semua yang sulit, semua yang kita anggap gak ada solusinya, dan memang mungkin tidak akan pernah ada solusinya, akhirnya jadi nggak penting lagi ketika kita tahu prioritasnya itu sebenarnya adalah saling percaya, saling ada satu sama lain, sama saling mau memperbaiki gitu loh. Nggak tahu kapan membaiknya, nggak tahu kapan nih kita selesainya berargumentasi, selesai dengan konflik-konflik ini, tapi jangan pergi deh gitu, satu sama lain saling membawa ke tempat yang lebih baik gitu. Buat aku itu sih. Jadi sandwich itu kebayang nggak, bukan hanya problem sih, tapi potensi untuk memperbaikinya itu juga kita punya, dayanya kita punya gitu. Oke, gitu Solo Lovers ya. Dan jawaban-jawabannya keren banget. Bikin aku sampai tercengang, wah gitu ya. Oke Solo Lovers, dan kamu juga bisa bertanya-tanya ya barengan sama aku, sama Kak Angga Yunanda dan Kak Widya dan Kak Gina. Pertanyaannya nanti bakalan yang paling menarik bakalan menang ada 10 tiket ya, pada Ding ya. 10 tiket untuk nonton film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. So stay tune terus Solo Lovers ya, sampai jam 12 siang nanti.